Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mas Kus dari Unggas TV. Kali ini dalam tayangan video kita adalah bagaimana sinergi antara pertanian dan kolaborasi pertanian dan peternakan unggas. Kembali kita bahas bagaimana cara mengolah dari pertanian dengan menggunakan pupuk kandang dari limbah unggas yang kita produksi sendiri. Pertanian yang dimaksud adalah tanaman dari jagung yang merupakan bahan dasar pakan daripada unggas. Dan jagung ini nanti kita manfaatkan untuk pakan dari unggas kita, dari peternakan unggas kita, sehingga kita nanti bisa mengirit daripada biaya produksi dengan menanam jagung sendiri. Tentunya kita tidak membeli dan tidak mengeluarkan ongkos produksi lagi. Dan lahan jagung tersebut menggunakan pupuk dari limbah unggas, serta bisa disinergikan dengan tumpang sari antara jagung dan lombok jenis cabai rawit. Seperti ini yang nampak dalam video yang di belakang saya ini. Ini adalah tumpang sari antara lombok atau cabai kecil dengan pepaya. Pepaya ini jenis pepaya California atau pepaya madu yang dimasarkan dengan lombok kecil atau cabai rawit. Bagaimana tayangan daripada video Unggas TV kali ini mengenai kolaborasi pertanian, sinergi pertanian jagung dengan menggunakan pupuk limbah unggas tanpa olah tanah TOT dan tumpang sari dengan lombok jenis cabai rawit. Mari kita saksikan bersama-sama. Pertanaman jagung yang menggunakan sistem TOT tanpa olah tanah tentunya tidak memerlukan banyak modal atau biaya produksi. Seperti ini yang kita lakukan dengan sistem TOT. Setelah lahan tadi dibersihkan dengan cara penyemprotan menggunakan herbisida sistemik, tanah tadi kita buat jalur tanamnya seperti ini ke sana. Ini adalah jalur tanam. Ke sana jalur tanam. Setelah jalur tanam ini terbentuk, kita lubang seperti lubang ini satu. Kita buat lubang di sini sebelah kanan kiri dengan jarak tanam 60 atau 70 cm. Dengan kita menggunakan pupuk limbah unggas yang kita produksi dari peternakan unggas kita sendiri, ini untuk meminimkan dengan modal yang minim, tentu kita gunakan pupuk alami dari limbah unggas. Setelah terbentuk lubang-lubang tanam, jalur-jalur tanam tadi, kita berikan pupuk limbah unggas per lubang. Kita berikan satu mangkuk untuk pemupukan, dan pupuk susulannya kita pun masih menggunakan pupuk limbah unggas dari kotoran unggas burung puyuh, ayam, dari ayam layar atau ayam kampung yang sudah diolah. Dan pengolahannya bisa nanti saudaraku mengupdate dari tayangan video Unggas TV yang sudah kami tayangkan. Jalur-jalur tanam seperti ini sudah selesai kami tanam pada hari ini, dan rencananya nanti kita tumpang sarikan dengan tanaman lombok atau cabai di antara tanaman jagung ini. Dengan demikian, kolaborasi sinergi bisnis agribisnis antara peternakan unggas dan pertanian ini sangat cocok kita terapkan dalam usaha kita di bidang pertanian dan peternakan. Sinergi yang didapat adalah hasil daripada pertanian jagung yang kita tanam ini bisa untuk pakan dari peternakan unggas kita.
Dan untuk pupuknya kita menggunakan kotoran dari limbah unggas yang kita ternakan. Jadi untuk pertanian sistem organik menggunakan pupuk limbah unggas atau pupuk organik, dan penerapan untuk pemberantasan hama kita minimkan, kita pantau. Seandainya tidak memerlukan dan tidak usah kita menggunakan zat-zat kimia yang sangat berbahaya bagi manusia. Seperti ini lahan yang sudah kita olah tanam tanpa olah tanah, yang sudah selesai tanam dan rencananya nanti akan ditempang sari dengan tanaman cabai. Seperti apa yang sudah kita terapkan sistem TOT dari jagung dan lombok, ini bisa kita lihat. Ini adalah tanaman jagung yang sudah kita tembang sarikan dengan lombok, yakni dari lombok cabai kecil seperti ini. Ini adalah lombok cabai rawit cabai kecil yang kita tumpang sarikan dengan tanaman jagung. Dan jagung ini untuk kita rencanakan sebagai pakan dari peternakan unggas kita yang kita miliki. Dan pupuknya kita dari limbah unggas dari pemupukan jagung dan pupuk cabai kecil atau lombok ini. Ini pengolahan selanjutnya adalah jagung ini sudah menjelang tua, sudah tidak lama lagi proses pemanenan. Tentunya dengan proses pemanenan yang nantinya kita mendapat hasil dari jagung yang kita panen, lombok atau cabai rawit yang ada di bawah ini kita tinggal merawat untuk kelanjutannya, yakni dengan penambahan pupuk dari pupuk organik unggas. Seandainya kita menggunakan pupuk ini ya, kita menggunakan NPK Mutiara sebagai untuk pemancing, artinya untuk meningkatkan daya serap dari pupuk unggas. Dosis penggunaannya pun sangat terbatas. Kita upayakan supaya tidak banyak menggunakan dan ketergantungan dengan pupuk kimia. Batang-batang jagung ini seperti ini kita bisa dimanfaatkan untuk ajir, supaya lombok atau cabai kecil kita ini tidak tumbang tertiup angin atau terkena hempasan air hujan. Multi manfaat yang kita peroleh setelah pemanenan dari jagung ini, kita tinggal merawat tanaman cabai rawit atau lombok yang sudah kita tanam dengan sistem tumpang sari. Yang perlu diingat adalah ketika menanam lombok atau cabai rawit ini, kita upayakan terlebih dahulu menanam jagung. Pada saat jagung berusia 1,5 bulan, maka kita tanam dari lombok dan atau cabai ini, supaya selisih umur ini tidak mempengaruhi dari pertumbuhan cabai rawit yang kita tanam kelak. Di usianya nanti setelah selesai panen jagung ini, tentunya kita tinggal merawat dari lombok atau cabai rawit kita dengan cara kita buang daripada dedaunan yang sudah mengering nanti setelah panen ini. Daun-daun yang menghalangi penyinaran matahari untuk tanaman lombok kita bersihkan. Kita sisakan batang untuk nanti tempat ajir, sebagai ajir atau lancaran untuk supaya tanaman lombok atau cabai kecil kita ini menjadi kuat. Demikian
proses penanaman TOT tanpa olah tanah dari jagung sebagai makanan ternak unggas kita, dan lombok rawit atau cabai rawit untuk tanaman tumpang sarinya. Pupuk yang digunakan merupakan dari limbah unggas yang kita produksi dari peternakan unggas kita. Sinergi pertanian dan peternakan unggas sangat bermanfaat, dan ini bisa kita terapkan dalam dunia pertanian dan peternakan kita untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih bermanfaat dan lebih memadai bagi kita para petani dan peternak unggas. Salam sukses sejahtera selalu pada saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih saya ucapkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.